Lebih dari 2 bulan, pilot Susi Air Philip Mark Mertens belum juga berhasil diselamatkan. Susi Pujastuti selaku pimpinan maskapai Susi Air marah kepada KKB yang menembaki tim Kopassus saat hendak evakuasi pilotnya. Kemarahan pimpinan Susi Air sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Pujastuti disampaikan saat melakukan kontak telepon dengan pendeta Carol Phil Erari. Susi kesal karena KKB yang seharusnya membebaskan pilotnya justru menembaki pasukan TNI saat upaya negosiasi damai tengah berlangsung. Susi juga mempertanyakan alasan KKB terus menahan pilotnya. Padahal selama ini, dirinya melalui maskapai miliknya sudah banyak membantu Papua. Saya sangat sabar, saya sudah hampir 20 tahun terbang di Papua. Saya bantu masyarakat, tolong tanya di Mamit. Saya kasih obat-obatan, tangan saya cuci luka orang-orang anak-anak Papua. Sebelumnya Selasa 7 Februari lalu, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Mertens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pihak KKB menahan sang pilot Philip Mark Mertens. Sebenarnya ini sudah berlangsung lama, tapi terus menjadi bahan pembicaraan nih Pak soal Papua, Pak. Penanganan KKB sejauh ini bagaimana, Pak? Ya, kita kan menggelar operasi ini sudah lama di sana. Operasi khususnya operasi teritorial, operasi juga komunikasi sosial TNI yang sudah tergelar sudah lama. Ya, saya meneruskan tugas itu tentunya dengan konsep yang juga kita ada yang baik kita lanjutkan, juga kita evaluasi. Dari evaluasi ini tentunya juga akan kita laksanakan program-program yang baru nantinya. Biasanya Pak, kalau dilihat dari pola KKB beraksi dalam tanda kutip, itu biasanya jelang hari jadinya mereka. Tapi ini beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini cukup konstan nih Pak. Apakah sudah sempat ada dialog sebenarnya mereka tuh sampai sering bisa dibilang cari perhatian seperti itu? Ya, tugas kita di situ kan melindungi masyarakat di kampung itu, di distrik itu, di kabupaten itu. Ya, kita berharap pembangunan di sana bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Nah, ketika ada gangguan ya kita akan atasi. Sebenarnya daerah yang lain aman, Papua ini aman, Pak, secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan ini kalau kita bilang ya kondusif semuanya. Tapi untuk daerah-daerah yang dalam perencanaan pembangunan kemudian ada gangguan-gangguan itu ya kita bantu pemerintah daerah untuk mengatasi itu. Pak Yudo, sekarang kan yang masih running adalah terkait penculikan pilot Susi Air. Benar nggak sih katanya mereka minta tukar sama amunisi, Pak? Kalau untuk penyelesaian masalah silahkan, mungkin mau minta apa, mungkin minta pembangunan sekolah, minta pembangunan sarana kesehatan, minta pembangunan apa, lah itu mungkin bisa ditindaklanjuti gitu. Kalau minta amunisi, minta senjata, untuk apa? Bukan angkatan perang. Kalau untuk pendekatan secara persuasif sejauh ini apakah berhasil, Pak? Banyak yang berhasil. TNI yang digelar di sana, ya banyak yang sudah berhasil, banyak yang masyarakat bersama-sama kita untuk menjaga wilayahnya. Kita sudah membantu saluran air ya untuk masyarakat yang kekurangan air. Kemudian ada juga yang TNI banyak yang juga mengisi tenaga kesehatan
Karena banyak tenaga kesehatan yang terganggu di puskesmas-puskesmas, kemudian membantu masyarakat juga yang anak-anaknya ditinggal oleh guru-gurunya. TNI di situ yang bermain untuk mendidik putra-putrinya mereka yang sekolahnya juga dibakar, guru-gurunya diusir. Jadi banyak wilayah sebenarnya yang bisa di blow up untuk mereka bisa sejahtera bersama-sama dengan TNI. Seperti apa tindakan yang lebih preventif atau upaya mengajak mereka kembali ke NKRI, Pak? Sudah, makanya pasukan yang di sana ini lebih pada tugas teritorial dan komunikasi sosial. Harapannya mengajak mereka kembali, ayo membangun Papua. Ya, maunya apa? Kan pengen pasti masyarakat ini secara harfiah, secara alamiah, pasti pengen hidup yang layak, pengen hidup yang damai, pengen hidup yang aman, pengen membesarkan putra-putrinya. Kan gitu pasti, pengen mencerdaskan putra-putrinya untuk nantinya meneruskan generasi berikutnya. Pasti semuanya pengennya seperti itu. Nah itulah yang kita bantu untuk ya termasuk untuk membangun wilayahnya, membangun jalan, bangun fasilitas sarana prasarana. Kemarin juga 2 bulan yang lalu sempat ada video viral bahwa ada adik-adik di Papua ketika kakak TNI-nya mau pergi itu sampai digandulin pak kakinya, nggak boleh pergi, sampai nangis-nangis. Nah itulah mereka merasa bahwa kita di sana bisa menjaga kondusivitas wilayahnya. Itu tadi saya kira kalau kita manusia hidup normal tentunya juga pengen rasa aman, ya. Utama pasti rasa aman tadi. Ya, karena dengan aman ini bisa melaksanakan semua aktivitas kemasyarakatan tentunya. Sebagai makhluk sosial pasti pengennya aman dan bisa bermasyarakat dengan yang lain. Nah itulah yang kita harapkan, makanya kita tetap menggelar di sana itu ya untuk tadi membantu masyarakat, menjaga keamanan, menjaga sehingga pemerintahan bisa berjalan normal dan tadi mencapai kesejahteraan. Nah tentunya tugas TNI juga kan ada di dalam itunya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Pak Yudo, terkait dengan pembebasan Sandra, pilot Susi Air, itu sudah sejauh mana Pak? Sudah bisa menembus sampai mana? Yang kami dengar bahwa lokasi sudah diketahui sebenarnya. Ya selalu saya sampaikan bahwa mari pilot ini kita selesaikan dengan damai. Artinya jangan ada korban, baik masyarakat maupun pilotnya sendiri. Untuk koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, apalagi di Papua tokoh adat itu kan sangat menjadi panutan ya Pak ya. Sejauh ini seperti apa koordinasi? Ya selalu kita oleh Pangdam, Danrem, Dandim, ya semuanya kita, kemudian pasukan yang bisa selalu kita bekali juga untuk melaksanakan komunikasi sosial itu namanya. Ya kalau di kita namanya komunikasi sosial. Ya, dengan tokoh agama ini jangan sampai lepas karena mereka lah yang juga bersama-sama kita untuk menjaga wilayahnya itu. Pak Yudo, dari kondisi Papua yang sebenarnya hanya sebagian kecilnya saja yang bergejolak, ini tahun 2023 ada gejolak lain, gejolak politik, Pak Yudo. Untuk TNI sendiri dalam mengamankan tahun politik yang tinggal menghitung bulan, menghitung hari ini, seperti apa Pak? Ya, kita tentunya persiapkan dari sekarang ini, yaitu tadi, keamanan kita jaga semaksimal mungkin sehingga nanti saat pemilu ini bisa berjalan. Kalau nggak dari sekarang kita perketat keamanan itu, nah makanya diantara seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita menjaga keamanan wilayah tadi. Kalau wilayah ini nggak aman, nanti sampai pemilu pun nggak aman. Makanya saya perintahkan TNI untuk tadi daerah-daerah khususnya yang memiliki kerawanan tinggi, ya kita tingkatkan. Untuk daerah-daerah terkait isu politik ya Pak ya, gejolak politik, daerah-daerah yang merah, daerah-daerah yang rawan konflik politik, itu apakah sudah dibuat strateginya sejak sekarang Pak? Ya sudah pastinya, ya sudah nanti, ya itu tadi yang saya sampaikan awal tadi. Tapi kan ini ada petakan 170 kepala daerah Pak, gubernur, nah tentunya kota, bupati. Kalau yang daerah-daerah yang sudah aman kan nggak mungkin kita perketat itu, cukup dengan pasukan organik, Kodim, Koramil, kemudian ada di situ ada Lanal, ada Lantamal, ada Lanut, ya cukup itu saja. Yang daerah-daerah yang aman kan nggak perlu, di situ ada Polri juga. Ya, tentunya kan daerah-daerah yang aman ya nggak perlu. Jadi jangan dilihat besar 170 ya, kerawanan tadi yang di 5 daerah itu aja. Yang kerawanannya tinggi, nah itu yang nantinya akan menjadi fokus untuk di dalam nanti pemilu itu yang menjadi fokus untuk pengamanan yang ekstra ketat.
Nah, untuk netralitas TNI sendiri bagaimana nih Pak? Untuk mencegah ada oknum-oknum yang memihak atau berusaha untuk memenangkan baik itu presiden ataupun kepala daerah tertentu, apalagi yang di daerah Pak. Ya tentunya saya sudah sampaikan pada Kepala Staf Angkatan dan juga pada para Pangkota Maops untuk memberikan selalu pemahaman kepada jajarannya. Ya, jangan sampai kita terlibat mengikuti arus tadi yang tidak jelas, tapi justru menghilangkan kepentingan kita yang lebih besar. TNI tugasnya apa? Yaitu tadi menjaga, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dengan operasi militer, perang maupun misalnya selain perang. Dan ini tugas besar ini jangan sampai lepas ya karena tadi kepentingan yang sesaat. Nah, kita ngikuti kegiatan-kegiatan ini kan sesaat habis pemilu selesai. Nah, tugas kita lebih besar adalah itu. Makanya TNI harus bersinergi dengan Polri, dengan komponen masyarakat lainnya, dengan kementerian lembaga lainnya untuk bersama-sama supaya menjaga pemilu ini aman dan lancar. Kalau kita berpihak ke sana kemari, nggak ada manfaatnya. Itu hanya kepentingan untuk kepentingan pribadi-pribadi yang sesaat. Tapi kepentingan yang lebih besar untuk negara dan bangsa ini adalah tugas TNI. Di tangan TNI, kedaulatan, persatuan kesatuan ini ada di tangan kita. Selalu saya sampaikan itu. Ya. Jangan lupakan tugas kita yang besar sebagai tentara pejuang, sebagai tentara rakyat, menjaga keamanan rakyat ini jangan sampai hilang hanya gara-gara kepentingan pribadi-pribadi. Tapi saya yakin dan saya sampaikan bahwa saya juga menjamin TNI akan netral karena kita pahamkan dari awal untuk kepentingan yang lebih besar untuk negara dan bangsa.